Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, karena sudah bisa diakses kembali ya, kita lanjutkan untuk membuat kuis ya. Kita ke site home, ini sudah berada di site home. Pilih kelas yang Bapak Ibu akan isi. Lalu kita tadi terakhir berhenti di penugasan ya Bapak Ibu ya, di sesi terakhir buat penugasan tinggal save and return to course. Coba kita cek, kita tadi di yang kedua ya, teks eksposisi ya, masukkan bahan ajar, bahan tayang, video pembelajaran 2, tugas yang pertama ini ya. Ini yang langsung. Nah, ternyata ada 3 Bapak Ibu, ada 3 tugas yang ternyata sudah terupload karena tadi jaringan bukan jaringan ya Bapak Ibu ya, tapi memang server ya. Nah, dari Edukatinya. Sehingga kalau lebih dari satu seperti ini Bapak Ibu, nah mungkin kita tadi ada beberapa kali nge-save ya. Ini silakan di delete saja Bapak Ibu ya. Silakan di delete. Dihapus, ini juga dihapus. Oke. Nah, ini kan tidak kelihatan ya Bapak Ibu ya, kerjakan tugas ini dengan benar. Ini kan langsung kelihatan karena kita tampilkan tadi deskripsinya. Yang ini tadi kita tidak tampilkan deskripsinya ya, karena ini kita tadi pengerjaan tugasnya itu dengan kita memberikan soal dari file ya, dari Word. Coba kita cek nih tugasnya. Oke, ini ada ya Bapak Ibu filenya ya. Jadi nanti mereka buka file ini dulu baru mereka mengerjakan tugasnya. Oke, sekarang selanjutnya Bapak Ibu yang terakhir tentang pembuatan kuis. Nih ya, pembuatan kuis. Terakhir nih Bapak Ibu kita buat kuis, kita tambah add an activity or research. Lalu kita pilih kuis Bapak Ibu yang berwarna merah yang sebelah page. Nah, ini kuis. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini di nama kita hanya buat kuis saja Bapak Ibu, kuis. Deskripsinya kita kosongkan saja. Timingnya ini Bapak Ibu, ini kan ada open and close ya, boleh di-enable kan ini. Ya, enable itu artinya diperlihatkan. Kuisnya itu dibuka, saya contohkan di tanggal 16 di jam 14 nih kuisnya dimulai pukul 14.00, selesai di tanggal 16 jam 18.00. Oke, jam 18.00. Time limitnya kita enablekan, lalu kita saya berikan waktu contohnya 5 menit karena saya berencana membuat 5 pertanyaan ya. Oke, setelah itu kita langsung scroll ke bawah, save and return to course. Save and return to course. Tunggu prosesnya. Kita mau tambahkan kuisnya. Oke, ini time limitnya juga boleh semakin diperkecil ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya soalnya 5 mau buat 3 menit itu juga boleh. Karena kan kalau kuis ini cepat dan tepat gitu ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, yang mau kita buat ini adalah kuis yang disediakan oleh LMS Edukati ya Bapak Ibu ya. Kita akan buat kuis dari LMS Edukati yang sudah disediakan oleh LMS Edukati, sama seperti ya kuis-kuis yang saya sediakan di LMS PJJ seperti yang sudah Bapak Ibu kerjakan ya. Nah, oke. Sekarang kita kalau sudah selesai yang tadi, kita klik di sini Bapak Ibu. Karena kan kita belum buat kuisnya ya, kita tadi masih buat pengaturannya. Nah, sekarang klik di kuis. Sekarang kita klik di kuis, kita tunggu prosesnya.
Nah, di sini Bapak Ibu ini udah ada ya open and close quiznya. Timenya ada 5 menit. Sekarang kita mau edit Bapak Ibu. Kita kan mau buat quiznya ya. Di sini ada tanda panah ya. Edit quiz atau boleh juga dari sini nih, edit quiz ya. Bisa dari mana? Bisa dari dua cara ya, dari sini edit quiz atau yang dari bawah tadi. Klik edit quiz. Oke. Di sini Bapak Ibu ada add. Ketemu ya, ini ada add. Pilih yang a new question. A new question. A new question. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa jenis pertanyaan ya. Ada multiple choice, true false, matching. Ini adalah kuis yang objektif, yang jawabannya sudah pasti benar ya. Sudah ada jawaban benarnya. Short answer ini jawaban singkat, esai. Ini sama seperti uraian ya. Ini ada yang punya orang matematika. Nah, yang mau saya contohkan sama Bapak Ibu, kemarin kan Bapak Ibu sudah mendapatkan kuis multiple choice. Dari saya ada true false, lalu ada matching. Nah, kali ini saya mau buat yang drag and drop. Drag and drop into text. Ini adalah kuis interaktif. Saya katakan ini adalah kuis interaktif ya Bapak Ibu ya. Kuis interaktif yang disediakan oleh LMS Edukati. Klik di sini Bapak Ibu, lalu pilih add. Oke, tunggu prosesnya. Nah, Bapak Ibu di pilihan kategori pastikan ini di sini Bapak Ibu pilih yang default for quiz. Question name buat saja di sini drag and drop quiz. Oke. Question text-nya silakan masukkan pertanyaannya Bapak Ibu ya. Contohnya 1. Saya masukkan pertanyaannya ya. Saya buat pertanyaannya random saja, ini tentang pembelajaran daring kita ya. Seperti contoh tadi ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran yang dilakukan secara mandiri. Oke, yang kedua. Pembelajaran yang dilakukan melalui Zoom meeting disebut juga sebagai pembelajaran. Nah, nomor 3, menu yang digunakan untuk memasukkan siswa sebagai partisipan di dalam kelas daring yang telah dibuat. Lalu 4, menu di bagian add an activity or resource untuk menambahkan video yang bersumber dari YouTube. Oke, nomor 5, menu yang digunakan untuk membuat kategori kelas. Oke. Jika pertanyaannya sudah selesai, Bapak Ibu, ini boleh diedit ya. Ini kalau ada istilah asing, boleh diedit di sini. Di italic. Oke. Di bagian ini biasa saja Bapak Ibu tidak usah dikotak-atik. Lalu yang kita checklist ini ya, shuffle silakan di checklist Bapak Ibu ini untuk mengacak jawaban. Jawaban yang pertama silakan kita tuliskan di sini. Di sini pembelajaran dilakukan secara mandiri. Apa Bapak Ibu? Asing Kronos. Oke. Lalu yang kedua, pembelajaran dilakukan melalui Zoom meeting. Apa Bapak Ibu? Sinkronus ya, sinkronus.
Lalu yang ketiga, menu yang digunakan untuk memasukkan siswa sebagai partisipan dalam kelas daring yang telah dibuat. Nah, apa itu Bapak Ibu? Enroll user. Selanjutnya, menu di bagian Add an Activity or Research untuk menambahkan video yang bersumber dari YouTube. Nah, page. Selanjutnya, menu yang digunakan untuk membuat kategori kelas. Add a new category. Oke. Nah, di sini jawabannya di shuffle, diacak ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah selesai jawabannya, di atas ini Bapak Ibu ada lagi rumus yang harus kita buat. Nah, di sini kan ada choice 1. Nah, ini kopikan Bapak Ibu. Copy ya, masukkan ke atas. Ya, diberi spasi lalu pastekan. Begitu juga untuk yang nomor 2, masukkan ke atas spasi, pastekan. Begitu juga yang nomor 3. Nah, seperti ini dia. Oke, nomor 4. Kenapa ini harus dibuat Bu Nanda? Ya karena kita kan mau pakai drag and drop. Harus ada rumusnya Bapak Ibu, polanya kan. Jadi kita sesuaikan nih jawabannya dengan soalnya. Nomor 5. Oke, nomor 5. Oke. Nah, di sini sudah selesai jawabannya ya Bapak Ibu ya. Di sini ada blanks for 3 more choice Bapak Ibu. Artinya kita kan punya 5 soal, ya kan? Kalau kita buat jawabannya cuma 5, hanya 5 kita buat jawabannya, sudah pasti satu jawaban untuk satu pertanyaan. Nah, kita mau mengecoh nih, kita mau mengecoh peserta didik kita. Boleh dengan kita klik blank for 3 more choice. Kita tambahkan 3 jawaban lagi. Tetapi pertanyaannya tetap 5 Bapak Ibu. Jadi kita memberikan 5 pertanyaan dengan 8 pilihan jawaban. Itu dia maksudnya, 8 pilihan jawaban itu 3 jawaban tambahan dari 5 jawaban yang sudah ada untuk mengecoh. Nah, misalnya ini ada user yang dekat-dekat dengan ini ya, enroll user. Lalu kita tambahkan juga course. Nah, lalu kita tambahkan juga site home. Nah, seperti itu untuk jawaban yang mengecoh gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu jika sudah semua, nah semua sudah disesuaikan. Oke, kita langsung save change. Oke, kita save change, kita tunggu prosesnya. Oke, sudah ada di sini ya Bapak Ibu ya, sudah tampil. Di sini kita shuffle, kita checklist yang shuffle supaya pertanyaannya juga teracak ya Bapak Ibu ya. Jadi soal yang nomor 1 tidak harus nanti tampil nomor 1 di peserta. Ya, di peserta didik kita, sama seperti jawabannya tadi diacak, pertanyaannya juga kita shuffle. Lalu di sini ada tanda pensil, ini kita berikan skornya 100 Bapak Ibu untuk 5 pertanyaan tadi, enter. Oke, lalu di sini maksimum grade-nya juga kita buat 100, kita save. Oke, sudah selesai nih Bapak Ibu ya. Sekarang kita balik ke teks eksposisi. Nih. Nah, coba kita cek dulu Bapak Ibu kuisnya sudah jalan belum? Coba kita klik di sini kuis. Nah, di sini kan ini tadi ada time limit 5 menit. Oh, ternyata dibukanya jam 2. Nah, ini tadi kan kita seperti ini ya Bapak Ibu ya. Open kuisnya jam 2 ya. Di tanggal 16 hari Kamis besok. Sehingga kita tidak bisa mencoba nih bagaimana model kuisnya. Nah, sekarang coba kita edit supaya kita bisa melihat ya bagaimana bentuk kuisnya. Ini kita edit setting. Di pengaturan waktunya saja Bapak Ibu. Nih kita coba ya di pengaturan waktunya, di timing. Nah, ini coba kita buat di tanggal 15 di hari ini saja di jam 13. Jadi sudah bisa diakses ya.
Oke, di save and return to course. Kita klik quiz. Nah, sudah bisa nih attempt quiz now. Nah, kalau udah ada bacaan attempt quiz now berarti sudah diperbolehkan karena dibuka di tanggal 15 Mei jam 1 siang. Coba kita buat attempt quiz now. Oke, start attempt. Nah, kita kan tadi berhenti di situ ya Bapak Ibu ya. Tadi langsung error tuh servernya. Nah, sekarang modelnya seperti ini dia Bapak Ibu. Sama seperti yang Bapak Ibu kerjakan di LMS PJJ kita. Nah, jadi saya buatnya seperti ini. Ini termasuk salah satu jenis kuis interaktif yang disediakan oleh LMS Edukati ya Bapak Ibu ya. Caranya gimana? Ya namanya drag and drop. Geser atau tarik lalu lepas. Pembelajaran yang dilakukan secara mandiri. Mana itu Bapak Ibu? Asinkronus. Pembelajaran dilakukan melalui Zoom meeting. Mana ya? Sinkronus. Menu yang digunakan untuk masukkan siswa. Sebenarnya kan jawabannya apa Bapak Ibu? Enroll user ya. Kalau memasukkan partisipan ke dalam kelas daring itu enroll user. Tapi saya terkecoh nih, saya salahkan satu nih. User. Menu di bagian Add an Activity Origin untuk menambahkan video sumber dari YouTube. Page. Menu yang digunakan untuk membuat kategori kelas. Add a new category. Nah, seperti ini dia modelnya Bapak Ibu. Jadi kenapa tadi harus ada format yang kurung siku double, lalu ada angkanya nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Karena memang ini kan kita buatnya kuis interaktif ya. Nah, drag and drop. Jadi memang ada rumusnya Bapak Ibu, harus kita sesuaikan pertanyaan dengan jawabannya. Oke. Kalau begitu kita sekarang langsung finish attempt. Answer save ya. Submit all and finish. Coba kita cek nilai kita berapa tadi, kita salahkan 1 ya. Tadi kita salahkan 1. Oke, saya dapat nilainya 80. Nah, seperti itu dia Bapak Ibu. Nah, ini yang salah ya. Oke, kalau mau balik, ini kan kita tadi karena kita yang membuat, jadi itu kita tadi hanya percobaan saja Bapak Ibu, jadi tidak ternilai ya, tidak masuk ke daftar untuk dinilai. Jadi kalau anak-anak yang mengerjakan baru nanti masuk ke daftar penilaiannya. Ini eksposisi, diklik lagi Bapak Ibu. Nah, kita balik ke teks eksposisi. Kita kan sudah ada buat penugasan, ada buat kuis ya Bapak Ibu ya. Nah, yang belum saya sempat jelaskan tadi kalau kita mau lihat penilaiannya gimana. Nah, di sini ada bagian grades Bapak Ibu. Ada grades. Silakan coba dicek. Nah, ini untuk penilaiannya, untuk melihat nilainya. Nih Bapak Ibu. Kalau kita sudah membuat nih daftar hadir ya, karena tadi kalau hadir nilainya 2, poinnya 2 ya, daftar hadir. Nilainya untuk hadir 2, kalau nggak hadir 0. Nih, ini kan daftar peserta yang sudah masuk nih, nama Bapak Ibu ya. Nah, lalu ini tugas-tugasnya Bapak Ibu. Kalau kita sudah buat tugas, berarti sudah otomatis terdata di sini nih ya. Ini ada daftar hadir. Ini ada tugas yang sudah kita buat, kuis. Nanti kalau misalnya tugasnya sudah dinilai ya nanti kita masukkan nilainya. Kan masukkan nilainya ketika ngoreksi, nilainya akan masuk ke sini. Kuis akan secara otomatis karena kuis itu langsung dari LMS-nya, tidak kita berikan nilai seperti tugas karena nilainya langsung ya Bapak Ibu ya. Nih, jadi ada nih nilai kuisnya langsung nanti ada course totalnya. Jadi itu untuk penilaiannya Bapak Ibu ya. Kita balik lagi ke site home. Oke, jadi kita cek kembali. Nah, ini kelas yang sudah kita isi sudah banyak isinya Bapak Ibu ya. Ada pengumuman, virtual classroom, ada daftar hadir. Ada 2 nih yang tadi saat Zoom meeting kita kerjakan, itu teks laporan hasil observasi yang topik 1.
Lalu ini saya berikan tutorial di teks eksposisi di yang kedua ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sampai di kuis ya. Bahan ajar, bahan tayang, 2 cara masukkan video pembelajaran dengan tampilan yang berbeda, 2 cara memasukkan penugasan, lalu terakhir kuis. Oke Bapak Ibu, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.